Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani, bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. Rektor Unila diduga mematok harga 100 hingga 350 juta rupiah untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Ia mengantongi total dana suap hingga 5 miliar rupiah. Praktik suap dan korupsi di perguruan tinggi negeri dengan kedok penerimaan jalur mandiri sudah lama menjadi rahasia umum. Proses seleksinya yang cenderung tertutup membuka ruang bagi kampus untuk menerapkan praktik transaksional. Kriteria jalur ini memang diumumkan secara transparan, namun Undang-Undang Perguruan Tinggi memberi ruang bagi PTN untuk mengatur seleksinya sesuai kepentingan pribadi institusi, sehingga bisa memiliki subjektivitas tinggi dan kerap mengabaikan kriteria kompetensi. Komisi 10 DPR RI prihatin atas terjadinya OTT terhadap Rektor Unila. Hal itu dinilai telah mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai institusi yang memberi nilai teladan bagi bangsa. Komisi 10 juga meminta adanya evaluasi total bagi dunia pendidikan di Indonesia. Praktik ilegal di Unila merupakan fenomena gunung es di dunia pendidikan yang seharusnya segera diungkap ke permukaan. Kita meminta juga untuk langkah-langkah preventif selanjutnya dari Kemendikbud supaya nanti tidak terulang kembali. Beberapa hal yang harus dikaji diantaranya adalah bagaimana seleksi mandiri ini menjadi lebih terbuka. Ya. Ini jangan kemudian menjawab pertanyaan masyarakat bahwa ujian mandiri ini ruangnya gelap, ya kan? Gelap dalam arti ya masyarakat menganggap bahwa ketika sudah masuk mandiri maka yang bisa berbicara adalah uang di situ. Ini salah satu buktinya dan kami berharap Kemendikbud membuat langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa itu. Kami dalam rapat kemarin sudah membentuk panja peningkatan mutu, pengawasan, dan kesetaraan perguruan tinggi. Ini antara lain adalah untuk mengantisipasi beberapa kebijakan perguruan tinggi negeri, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk soal yang tadi, yang diheboh, soal mandiri ini. Jadi kami akan minta penjelasan dari Menteri dan lebih dari itu kami juga akan menyampaikan masukan-masukan apakah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri ini perlu dipertahankan atau tidak. Ya, itu yang akan kami sampaikan dengan Mendikbud sekarang. Praktik korupsi dalam rekrutmen mahasiswa baru yang seharusnya berbasis merit dan keadilan kini semakin gencar di tengah meningkatnya iklim kapitalisme akademik. Maraknya aksi aktor intelektual di balik korupsi penerimaan mahasiswa baru PTN juga muncul, salah satunya akibat perguruan tinggi di Indonesia yang kini makin neoliberal atau didikte oleh pasar. Persoalannya adalah bahwa belum ada transparansi di dalam rekrutmen yang mandiri. Di sanalah ada kekosongan, terjadinya permainan. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal menilai hal ini tidak akan berhenti hanya dengan menangkap satu atau dua individu atau menyingkap kasus per kasus. Perlu pendekatan struktural yang sistematis dan masif di dalam kampus supaya lebih transparan dan demokratis. Kami dari Komisi 10 itu meminta kepada Pak Mendikbud untuk melakukan evaluasi, terutama di penerimaan secara mandiri yang dilakukan oleh universitas negeri yang selama ini berjalan. Apakah memang ini harus tidak boleh melalui jalur mandiri atau kemudian juga dari hulu ke hilirnya seluruhnya dievaluasi. Karena dengan adanya temuan ini kan tentu kita bisa melihat bahwasanya ada hal-hal yang terjadi yang masih belum transparan, belum akuntabel, yang secara terbuka di dalam pola cara seleksi yang dilaksanakan. DPR RI mendorong KPK agar tidak berhenti pada kasus Karomani di Universitas Lampung.
Diperlukan kerja keras untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Civitas Akademika. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib dunia pendidikan tinggi tanah air dari cengkeraman pejabat universitas yang culas dan serakah. Demi menjaga marwah perguruan tinggi, DPR RI mendorong pemerintah melakukan perubahan secara sistemik dan menyeluruh. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.